Selamat malam, dengan siapa nih? Santi, Mas Doni. Halo, dengan? Santi, Mas Doni. Oh, Santi, oke. Silakan Mbak Santi, ceritanya bisa dimulai. Iya, baik, Mas Doni. Alamat, silahkan. Mau Iya. disamarkan atau di mana, terserah Mbak Iya. Santi. Ya. Oke. Oke. Kejadiannya ini sebenarnya di kantor, Mas. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang berada di sebuah kawasan industri di Semarang Barat. Oke, boleh. Silakan ceritanya bagaimana? Di kantor itu saya bekerja duduknya di lantai 2 di sayap sebelah kanan. Kan ada sayap kiri, tengah, kemudian kanan. Nah, saya di bagian sebelah kanan. Di situ ada 6 orang. Seharusnya ada 6 orang, tapi mereka kebanyakan adalah marketing. Jadi sebagian besar setiap hari berada di luar kantor. Otomatis saya sendiri yang ada di kantor standby dari pagi sampai sore. Biasanya seperti itu. Nah, pengalaman yang saya alami itu, saya sering sekali dengar suara seperti buku dibuka gitu, srek-srek gitu. Kalau enggak suara seperti orang yang mengetik, ikut-ikutan ngetik, saya ketik tuh sebelah sana, terus dengar suara ketik-ketik. Atau saya sendirian, kadang saya cari gitu, nggak ada. Yang terakhir itu sebenarnya nggak saya langsung yang mengalaminya, tapi office boy saya. Suatu hari dia nemuin saya, wajahnya pucat gitu. Dia nanya, saya baru datang itu, loh Bu Santi udah datang dari tadi kan? Enggak Mbak, saya barusan datang. Terus dia akhirnya cerita kalau dia itu sering lihat saya posisi sudah duduk di meja kerja saya jam 6:30 pagi, ngajak senyum dia gitu Mas. Nah, udah 4 kali dia ngalamin seperti itu, dan yang terakhir akhirnya dia nanya sendiri ke saya, apa benar itu saya gitu Mas. Nah, yang saya khawatirkan kenapa dia itu membo-membo seperti saya gitu loh Mas. Sebenarnya itu aja sih. Kalau seringnya membonya ke Mbak Santi aja, atau iya, mungkin ada karyawan lain yang suka? nggak ada. Security juga akhirnya pernah cerita sama saya juga gitu, loh Mbak Santi tadi malam lembur ya gitu, kok ngelihatnya saya gitu, kenapa gitu, kok nggak yang lain gitu loh. Oke. Kita cari tahu ya Mbak. Berarti ini Mbak kerja di sana udah lama ya? Kita pindah di sana itu 3 tahun. 3 tahun? Iya. Dari 3 tahun itu kasus membo ini terjadi di tahun 4 kali untuk office girl saya. Terus untuk security-nya 2 kali. Office boy 2 kali. 2 kali itu 2 orang yang berbeda atau 1 orang yang sama? 2 orang berbeda. Office boy saya 2 orang. Itu semuanya ngalamin seperti itu. Terus security saya juga lihat gitu. Security di lain hari gitu, dia juga ngelihat kenapa kok saya lembur sampai malam, padahal saya nggak pernah sampai malam. Iya, oke. Kalau suara-suara saya sering Mas. Seperti apa tuh suara? Iya, kalau suara-suara dia ikut-ikutan ketik atau seperti buku dibuka. Di lantai 2 sayap kanan tadi bilang ya? Iya. Itu berapa orang sih yang kerja di situ? Selain Mbak Santi? Ada 6 orang. 6 orang itu yang wanita berapa, yang laki-laki berapa? Saya wanita sendiri. 5 orang lainnya laki-laki. Ada kemungkinan nggak hantu ini perempuan? Kalau saya pernah sekilas tuh lihat di tempat kerja atasan saya itu memang jalan sekilas gitu. Tapi nggak begitu jelas gitu. Dari tempat meja saya kan kelihatan kalau pintunya dibuka itu ada yang pernah jalan gitu. Kalau enggak, waktu saya sholat siang itu tiba-tiba tercium bau harum, tapi hanya sekilas saja. Harum sekali. Aroma apa ini yang dicium harumnya? Harum, aroma wangi kayak parfum atau apa gitu, tapi cuma sekali gitu aja. Sekali aja? Berulang lagi nggak? Gimana? Berulang lagi nggak? 'Enggak. Di beberapa hari kemudian. Enggak. Di beberapa hari kemudian? Enggak. Di beberapa hari kemudian? Oh, enggak. Enggak.
sama sekali tuh. Terus itu yang di ruang meeting itu. Kalau yang di ruang teman saya satunya, saya pernah sholat di situ juga, nggak tercium apa-apa, cuman ada rasa takut, kayaknya ada yang liatin, jadinya apa ya, deg-degan merinding gitu loh mas. Kayaknya ada yang liatin, ada yang ngawasin, jadi cepet-cepet aja gitu, bawaannya pengen cepet keluar dari situ gitu. Oke. Teman-teman yang lain selain di lantai 2 ada cerita tentang makhluk-makhluk astral di kantor. Kalau Lantai yang, 1 ini, di lantai 1 Mbak. kalau yang lainnya sih paling cuma katanya ada yang di kamar mandi gitu, perempuan atau apa gitu. Ini kamar mandinya di atas atau di bawah? Di atas juga. Di atas juga ya, di lantai 2 ya? Kalau sampai yang di bawah saya jarang-jarang cerita sih mas, jarang-jarang nanya gitu. Ruangan Mbak dekat sama kamar mandi juga ini? Enggak, kamar mandi di tengah, bagian tengah. Oh, tengah ya? Oke, lanjut lagi Mbak. Ada lagi apa yang bisa disampaikan sebelum nanti kita komentarin? Iya sih, saya cuma pengen tahu kenapa kok itunya saya membo-membonya ke saya, nggak ke orang lain atau siapa gitu. Dan itu kalau 6:30 pagi atau bisa saya kerja siang ya, siang mereka bisa kasih clue ya, kasih lihat kalau mereka ada seperti itu. Kalau pernah juga office girl saya cerita, katanya ada yang berdiri membuat minuman di dekat meja saya, kan ada dispenser sama air minum itu ya, galon gitu. Nah katanya berdiri di situ membuat minuman, tapi terus hilang gitu. Kehebatannya kok sampai siang masih bisa itu ya, nongol gitu ya. Siangnya jam berapa Mbak? Itu pagi 6:30. Terus kalau suara-suara itu kan saya berarti kerja kan siang mas, jam kerja siang kan. Arah suaranya dari seberang saya. seberang. Tempat saya sholat juga di seberang saya. Saya menghadap ke barat. Di samping sisi saya. Emang di seberang seberang meja Mbak Santi. Iya. Ini apa nih? Itu ada sekat kan, nggak kelihatan. Jadi kita semua kan pakai sekat ya. Sekat. Depannya itu, depan sekat itu apa Mbak? Meja kerja juga, punya teman. Punya teman? Iya. Laki-laki? Laki-laki. Nggak pernah digangguin gitu Mbak? Karena mereka kalau pagi keluar. Satu sama lain kadang cerita nggak? Maksudnya dengan karyawan-karyawan yang lain gitu? Kalau sama teman saya yang satu, dia juga sering cium-cium bau-bauan aja sih. Tempatnya sama juga? Di depan saya paling pojok. Dia menghadap ke timur, saya menghadap ke barat. Arahnya juga dari situ ya? Ya. Mbak yang nyium aroma juga sama tempatnya di situ? Iya, sama. Emang itu ruangan apa? Masih tempat kerja juga? Ruang kerja juga. Kan kita bentuknya terbuka, terus cuma dibatasi sekat aja kan mas. Oke, kalau kita flashback Mbak, tempat Mbak bekerja di katakan kawasan industri ya, di Semarang Barat ini. Dulunya sebelum ditempati oleh perusahaan Mbak? Dulu tanah kosong. Tanah kosong? Berarti bangun dari awal ya? Dibangun dari awal, baru bangunan baru. Bangunan baru. Iya. Mungkin ada cerita-cerita sebelumnya, mungkin sebelum dibangun ada apa gitu? Saya nggak explore sampai ke situ sih mas. Nggak pernah nanya-nanya gitu sih. Pohon-pohon aja gitu ya? Kalau di depan itu pohon-pohon dari kawasan. Kalau kita nggak nanam ya, itu cuma pohon-pohon tua ada. Sempat ditanyain ke teman-teman gitu? Mungkin penasaran. Nggak tanya, cuman mereka dengar langsung, office girl-nya kan juga terus langsung cerita ke yang lain. Jadi teman-teman tahu, wah ini Mbak Santi asli apa bukan, mesti langsung gitu nanyain. Jadi sampai tahu kalau memang dia sukanya membo-membonya saya gitu. Terakhir Mbak, kejadian seperti apa? Waktu itu ya itu paling baru. Gimana? Kejadian makhluk astral gitu yang paling baru. Yang terakhir itu saya cium bau, tapi baunya itu bau kayak obat gosok. Di satu dekat tempat duduknya teman itu saya bau obat gosok. Terus saya sama teman saya kan ada di situ. Saya bilang, Pak, saya kok nyium bau obat gosok ya, saya gitu. Dia tadinya bilang enggak, terus oh iya, tapi kok cuma di area itu aja, terus hilang gitu. Oh
oh berarti ada yang lagi masuk angin mbak, teman saya cuma bilang gitu sih, ngayem-ngayemin saya gitu. Kalau saya nggak bilang ada bau, dia juga nggak cari tahu, tapi terus dia juga cari tahu, oh iya mbak di sini gitu. Oh berarti ada yang masuk angin mbak, ya gitu aja. Bertahan berapa lama mbak baunya ini? Hanya sekilas aja kok. Saya pas lewat mau ke ruangan teman saya itu, loh kok bau kayak gini ya, bau minyak angin kayak gitu. Terus bapaknya berdiri, oh iya mbak gitu. Tapi di tempat kerja teman saya yang lain di baunya. Bos udah tahu nggak mbak mengenai hal ini? Gimana? Mungkin atasan ada yang tahu. Tahu. Kalau atasan Tanggapannya saya, seperti apa? atasan saya paling takut mas. Jadi katanya juga gitu, sering ada yang ngintip dia lewat jendela gitu. Makanya dia minta pintu masuk ruangan dia juga terus diubah atau gimana gitu. Dia nggak nyaman pokoknya. Merasa nggak nyaman dengan posisi tempat duduk dia sebelumnya. Akhirnya minta diubah untuk arah pintu masuknya gitu. Setelah dirubah ada perbedaan berarti? Hanya dia merasa nyaman aja. Kalau enggak dia merasa waktu itu sering terganggu, ada yang lewat atau ada yang liatin gitu. Karena di samping kanan beliau kan jendela yang bisa lihat ke tempat saya juga bisa lihat ke tempat atasan saya gitu. Nah kayaknya ada yang suka ngintip di situ gitu. Ngerasanya yang ngintip sosoknya seperti apa? Cuma sekilas aja sih mas, kayak mak lewat gitu aja mas. Kalau saya pengalaman saya gitu, cuma sekilas, saya nggak bisa ngeliat itu laki atau perempuan atau apa, tapi saya kerasa sekilas gitu lewat. Oh saya sih kalau membacakannya mbaknya lewat, saya gitu aja. Kalau malam hari mbak security yang tadi mbak bilang, ini seperti apa? Yang membo kayak mbak? Iya. Sendirian kerja di situ? Saya jam 6-an. 6 malam? 6 malam. Tapi mbak nggak pernah pulang sampai jam nggak segitu pernah. ya? Saya pulang paling lambat jam 5. Lembur gitu pernah? Gimana? Mbak Santi lembur gitu pulang sampai malam? Nggak pernah sama sekali ya? Nggak pernah sama sekali. Terus esoknya baru dia nanya, loh mbak tadi malam lembur mbak gitu. Saya bilang enggak, saya nggak lembur, saya pulang seperti biasa. Tapi ini security nggak curiga kalau seandainya lembur berarti kan dia harus pulang. Tetapi kok nggak pulang-pulang? Nah dia lagi kontrol ke tempat lain, dia nggak ngeliatin saya. Baru besoknya nanyain, kok tumben mbak lembur gitu. Saya bilang enggak, saya nggak lembur. Lah yang tadi malam siapa ya yang yang duduk di meja Mbak Santi itu? Duduk di mejanya Mbak Santi ya? Tulis di situ gitu. Kalau yang office girl saya malah diajak senyum katanya. Berarti kondisi ruangan terang dong? Terang, iya. Kalau yang office girl itu malah diajak senyum. Kan saya kalau ketemu dia mesti nyapa selamat pagi atau apa. Nah itu dia ngajak senyum gitu. Seperti saya persis lah gitu. Nah makanya dia shocknya waktu dia turun ke lantai 1, saya pas masuk baru datang, dia ngeliatin pucet gitu. Terus baru dia cerita, lu sana bukannya udah datang dari tadi gitu. Selain Mbak Santi di situ yang dilihat sama office girl ini siapa aja? Gak ada, hanya saya. Cuma Mbak Santi. Iya, makanya saya takut sekali. Kenapa itu kok? Jam berapa Mbak? 7 pagi? 7 pagi. Setengah 7 pagi? Iya. Tapi jam-jam segitu memang yang ada di ruangan di lantai atas itu Nggak ada, belum ada yang datang ya? Hanya office girl, office boy aja yang baru datang bersih-bersih kan. Biasanya yang paling datang paling pagi siapa? Ada teman saya jam 7 udah datang. Tapi dia di sayap kiri. Tapi waktu itu belum datang ya polisi? Belum datang. Masih sendirian dia, mbaknya masih sendirian. Dan membonya selalu Mbak Santi ya? Nggak pernah mungkin membo siapa gitu? Laki-laki gitu, teman ada nggak? Teman? Putus-putus ya mas? Ada nggak maksudnya mungkin penampakan ini menyerupai seperti teman yang lain selain Mbak Santi? Kalau yang selama ini nggak ada, baru saya aja. Ya itu makanya kenapa kok saya nggak milih teman yang lain gitu loh mas. Ada pernah di cross check nggak ke salah satu tempat, mungkin di situ kan banyak kantor ya,
Dan mungkin di depan kantor ya Mbak mungkin ada cerita juga. Kalau yang di musola itu, jalan mau ke musola itu kan ada lorong panjang gitu. Kalau kita wudhu di situ, pasti keinginannya noleh ke kiri gitu, noleh ke lorong itu gitu. Itu nggak cuma saya, itu teman-teman juga kok bawaannya pengen noleh ke sana ya gitu. Lihat ke jalan ke lorong gitu, jalan kita masuk itu, pasti gitu, kepengen gitu. Nggak ada yang nyuruh ya, bawaannya kepengen noleh aja gitu. Dan itu nggak cuma saya sih. Kalau lewat situ emang sepi. Tapi kalau noleh pasti ada. Nggak ada, maksudnya kosong gitu. Kadang nggak ada yang jalan atau apa, sepi gitu kan. Itu memang lorong jalan untuk masuk ke Tapi musola. perasaan ada yang memperhatikan gitu. Ada yang kayak ada sesuatu yang memanggil-manggil kita harus noleh gitu. Kadang-kadang ya juga nggak ada siapa-siapa. Mbak Santi, ada selain penampakan, mungkin suara mungkin. Iya, Ada. kalau di ruang kerja saya itu seperti orang ngetik, jadi ikut kayak ngetik terus buku dibuka, srek gitu. Dan kalau itu nggak cuma saya, pernah teman saya yang laki-laki itu juga bilang, Mbak, kok ada yang buka-buka buku ya gitu. Ya saya bilang udah biasa Pak gitu. Pokoknya kalau seperti itu kan saya udah, jangan sampai saya merasa takut, saya biasa aja, yang penting jangan sampai nongol gitu aja sih. Kalau suara-suara nggak apa-apa, tapi jangan sampai nongol. Gitu aja sih Mas kalau saya. Arah suaranya di Sebelah meja. timur saya. Hah? Sebelah timur saya. Sebelah timur. Iya, saya kan menghadap. Sebelah barat. Mbak, Saya kan menghadap ke barat. Mbak kan menghadap barat ya? Sorry. Sebelah barat. Berarti lawan arah ya? Lawan arah saya. Kantor ini menghadap kemana sih arahnya, Mbak? Kantornya. Barat. Enggak. Sebelah. Ke selatan. Kantor menghadap ke selatan. Itu berarti kalau kita ngelihat dari depan kantor ya, posisi ruangan Mbak Santi ini di atas, sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Kalau saya menghadap ke kantor. Ya, kalau kita kantor, menghadap ke kantor, posisi sebelah kiri. kerja sebelah kiri ya? Iya, sebelah saya kaca menghadap ke jalan luar. Lainnya nggak ada kaca, nggak ada. Hanya saya saja yang ada kaca, bisa melihat keluar. Jendela gitu, bisa melihat pemandangan keluar tuh hanya saya. Yang Kantor menghadap selatan ya? Mbak menghadapnya ke arah barat. Berarti Mbak menghadapnya nyamping ya? Iya, nyamping. Karena katanya nggak baik kalau membelakangi kaca ya. Jadi saya harus membelakangi tembok. Saya menyamping. Jadi Mbak membelakangi tembok ya? Belakang saya tangga. Dekat sama tangga? Iya, belakang saya kan tembok perbatasan sama tangga, langsung turun tangga. Dan musola itu nggak jauh sama tangga itu ya? Jauh Mas. Saya di ujung barat, dia di ujung paling timur bangunan gedung. Jadi melewati gudang, melewati kantor, office, melewati gudang, baru di pojok sendiri itu musolanya. Lewatnya di jalan lorong sebelah di samping kantor. Antara kantor dan tanah sebelah itu ada lorong gitu. Kita jalan di belakang situ. Panjang sekali. Sebelah tangga itu apa Mbak? Sebelah tangga ruang meeting. Ruang meeting. Ada yang aneh-aneh juga nggak di ruang meeting? Oh enggak sih, kalau di sayap-sayap sana nggak ada kayaknya. Itu ikutinya kan sayap kanan berarti ya? Ruang meeting di tengah. Oh, ruang meeting di tengah berarti. Antara tengah dan saya itu tangga, turun ke bawah, lobby. Kalau di bawah tangga persis ada ruangan lobby ya? Kalau di lantai bawah Mbak, ini cerita-cerita dari teman-teman yang di lantai bawah sekarang kita gali. Iya, kalau lantai bawah mereka memang operasionalnya sampai malam ya, kadang sampai jam 6, kadang sampai jam 7 gitu. Tahu saya sih kalau cerita yang aneh-aneh banget sih nggak ada sih Mas. Cuman memang rasanya apa ya, singup ya. Kalau saya turun ke bawah misalnya jam 5 turun ke bawah gitu, melewati office itu rasanya sepi gimana gitu, singup gitu rasanya. Karena sebagian sudah ada yang pulang, tapi untuk yang
operasional sampai malam itu di ujung sebelah kiri gitu, di bawah gitu, pojok sendiri gitu. Yang lainnya udah pulang. Jadi kalau rasanya sepi gitu. Tapi tetap ada ya lantai bawah Ada, jam-jam segitu. mereka sampai jam 6 sampai jam 7. Kondisinya sama di lantai 2 berarti lebih Lantai 2 jam 4 jam 5 udah pulang. udah pada pulang semua ya. Nggak ada yang lembur. Makanya security bilang di jam 6 itu kayak berasa ada ya. Iya, Yang lembur di karena mereka atas. kan security kalau bangun kan mereka yang keliling ya, kontrol semua gitu kan. Lampu-lampu yang belum dimatiin, AC atau apa, mereka kontrol dan mereka lihat kan, dia lihat saya masih ada di situ gitu. Pikirnya saya lembur. Mbak, kalau di bawah persis tempat Mbak bekerja ini Ruang meeting. ruang meeting. Iya. Lantai 1 yang lantai 1. Iya, lantai 1 ruang meeting ada 2. Jadi ruang meeting ada 2 ya, lantai 1 sama lantai 2. Ruang meeting ada 3, 2 di lantai 2, 1 di lantai bawah. 1 di lantai 2, lantai 1 sama Balik Mas, ada 2 di lantai 2. Oh, ada 2 tempat di lantai 2 dan 1 di lantai bawah. Kalau yang di lantai bawah sekarang, Mbak, Iya. ada kejadian-kejadian aneh nggak yang di ruang meeting? Kalau ruang meetingnya kesannya sepi, kalau di situ memanjang, terus sepi sekali karena di pojok ya. Dan lebih sering dipakai itu yang di atas. Kalau kita meetingnya yang meeting besar, kita baru pakai yang di bawah. Kalau hanya meeting yang rutin mingguan, itu biasanya kita pakai yang di atas. Kalau yang ruang meeting satunya yang di lantai 2 itu digabung dengan ruangan atasan saya, khusus untuk tim saya memang. Berarti dengan kata lain ruang meeting yang di bawah itu jarang digunakan ya? Jarang, hanya untuk yang meeting atau training yang kapasitasnya besar, untuk anggota pesertanya besar banyak, itu kita pakai yang di bawah. Ada penutup, mungkin ada yang ngalamin kejadian-kejadian aneh di ruang meeting yang bawah, Mbak? Kalau bawah sih enggak. Mungkin bagian security mungkin nggak pernah ya? Nggak pernah nanya saya. Mengalami hal-hal yang janggal. Sepi aja kalau di situ. Ngerasanya sepi gitu ya? Sepi, Kalau di ruang-ruangan situ yang ngerasa suhunya nggak enak banget tuh di tempat mana, Mbak? Tempat saya paling kerasa memang. Ngerasa Tempat saya ya, kalau misalnya kayak CS saya masuk, Bu di sini rasanya sepi banget ya Bu, gitu. Dia pasti merasa seperti, padahal saya pasti dengerin radio, dengerin ada musik gitu, tapi kesannya senyap gitu. Karena memang saya sering sendirinya gitu. Habisin waktu sendiri di situ, memang saya yang lebih banyak standby gitu. Tapi nggak sampai ada yang parah sampai kerasukan gitu? Oh, enggak ada. Enggak pernah sih, cuman suara-suara gitu aja. Suara nulis, ketik-ketik atau ketik-ketik, buka buku gitu. Dispenser, air kucuk gitu. Dispenser? Kenapa Mbak menyebut dispenser? Kayak ada orang ambil air minum. Itu di lantai atas? Di tempat saya, di depan saya gitu, pojok. Di depan persis? Iya, agak ke samping kiri gitu. Nggak kelihatan sih kalau di tempat saya. Berarti nggak kelihatan ya? Enggak. Karena kan terpisah dengan Ada sekat itu ya? Cuman kan suara terdengar. Sempet nggak nengok? Dalam arti Mbak berdiri gitu untuk coba melihat, penasaran? Enggak. Kalau pertama dulu waktu saya masih baru gitu, begitu ada suara memang saya cari tahu suara apa. Terus setelah ada cerita itu ya udah, mendingan saya nggak lihat aja Mas. Yang penting nggak nongol gitu. Cari aman aja berarti ya? Gimana? Cari aman aja ya? Iya betul, cari aman. Soalnya pernah ada juga bau-bauan kayak minyak nyong-nyong itu loh Mas. Tapi ada temen yang pakai? Iya, isunya sih seperti itu, cuma saya kurang tahu. Yang saya dengar sih seperti itu, cuma saya kurang tahu. Pernah sih ada bau itu sampai berapa hari waktu kita pertama pindah itu nggak hilang-hilang itu. Ada yang komplain nggak selain Mbak Santi? Soal bau itu? Bau ada. minyak itu? Iya. Soalnya berapa hari gitu. Nah mereka, teman saya kan orang lapangan, begitu bau-bau gitu mereka bisa melarikan diri. Kalau saya kan nggak bisa, tetap mau nggak mau duduk di situ. Iya kan? Jadi yang paling banyak mengalami seperti itu ya saya, mau nggak mau.
Mungkin nanti Mas Bu bisa bantuin cari tahu kenapa harus sosok saya yang nongol di situ. Gitu, Mas. Oke. Sebenarnya Mas Bu masih menyelesaikan sketsa gambar ada apa di tempat kerja Mbak Santi ya? Karena di sini memang benar beliau ini menggambarkan ada dispenser. Nggak tahu nih ya, maksudnya apa? Ada dispenser? Nah, di ruang kerja saya itu bentuknya letter L, Mas. Letter L ya. Nah, di situ ada ruang meeting. Untuk menuju ke ruangan beliau itu saya lewat ruang meeting dulu kan. Karena situ lebih sering terasa gelap. Saya pasti nyalain. Ada tidak ada beliau, ruangan beliau itu saya nyalakan semua lampunya, AC-nya selalu saya nyalakan. Biar kesannya nggak ingup ya. Dan saya lebih nyaman dengan seperti itu, terang semua. Karena kalau gelap itu rasanya kayak sering ngeliatin ada yang lewat gitu. Karena saya di tempat duduk saya kan ada jendela itu kaca ya. Saya kan bisa lihat kilas lewat. Nah gitu mendingan saya nyalain semua, baik AC maupun lampunya. Ada tidak ada beliau saya nyalakan. Rasanya gelap sekali di situ. Karena di bawahnya langsung bisa gudang. Gudang, Iya. Ada jendela-jendela gitu di ruang meeting itu kita bisa lihat barang-barang kita gitu. di gudang ini akses orang-orang yang sering masuk di gudang termasuk Nggak bisa banyak. lewat sini, lewat pintu lain. Khusus tidak semua orang bisa masuk. Tapi tetap dalam artian ada beberapa orang yang warawiri di gudang. Oh iya, untuk aktivitas ada. Hanya kalau dari ruang meeting itu kita bisa lihat aja kan dari atas, dari jendela-jendela itu kan banyak jendelanya. Kita bisa lihat aktivitas di bawah gitu. Ya, Mas Bu. Ini Mas Bu juga kayaknya kehabisan tinta terus ya dari tadi ya. Mas Bu mau dikomentarin dulu Mas Mbak Santi. Ini nun sewu buat Mbak Santinya. Saya sudah 2 kali ini saya menggambarkan sesuatu yang mungkin mungkin saya yang terlalu mood atau bagaimana, sehingga ini juga pulpennya juga ini macet. Sebenarnya ada beberapa yang mau saya gambar lagi. Sudah bisa. Ya. Nun sewu Mbak Santi. Mbak Santi, kalau di sebelah dispenser itu apa Mbak Nun sewu? Dispenser itu mepet ke tembok, Pak. Mepet ke tembok aja. Iya, jadi kalau mau ke dispenser dari ruangan saya ngelewati 4 meja kerja. Terus di pojokan situ baru ada dispenser. Nah, dispenser itu ada di depan ruangan teman saya yang hadapan sama saya, menghadap ke timur. Itu berarti posisinya di corner gitu ya, misalnya maksudnya kayak letter L gitu ya, di letter L gitu ya misalnya. Di pojok, benar-benar di pojok di bawah panel listrik, ada panel listrik. Panel listrik kalau saya sebut itu apa ya? Kayak ada kotak itu Pak. USB kok USB apa? MCB itu ya, kotak MCB ya. Oke, di atasnya itu ada kotak MCB ya. Iya. Ini saya cross check karena saya menggambarkan itu gitu. Nah, di atasnya lagi itu eternity yang bisa dibuka itu. Gimana? Kalau di atas itu panel listriknya itu eternity bisa dibuka. Apanya? Ya, eternity. Jadi akses gitu, ke atas lewat situ. Oke. Ini sebentar. Ya. Ini saya menggambarkan seseorang cewek. Tidak tahu kenapa ini dia seperti kayak seorang penari. Nanti jenengan mungkin bisa lihat di ininya ya. Dan di sekitarnya itu ada bunga melati, ada kantil ya yang berserakan di sekitarnya. Kalau saya gambarkan di sini seperti itu. Pak, kalau saya memang kadang-kadang sering bawa melati. Saya suka melati. Di rumah saya tanam melati. Oke. Saya suka, saya kadang taruh di mobil, saya kadang gitu ya. taruh di mana, di dompetan handphone. Nah kadang memang saya taruh di meja kerja saya. Dan kadang jenengan pakai parfum kenanga atau melati. Kalau parfum saya enggak, tapi Enggak kalau gitu. melati asli
melati asli ya. Saya sering taruh di meja. Ya. Nah, saya tanya sama mbaknya yang bersih-bersih. Mbak, saya bawa bunga gini, kamu takut enggak? Saya gitu. Dia bilang, enggak apa-apa Bu, saya suka kok melati. Jadi saya mau hampir setiap hari saya bawa itu, saya taruh di meja. Oke. Melati segar gitu. Cuman atasan saya yang paling takut, dia lihat melati itu dia takut. Ya, kayak ini ya, kayak ada trauma mungkin ya dengan melati gitu ya. Oke. Dispensernya panjang ya Mbak ya? Enggak, pendek. Dispenser biasa itu? Iya. Dispenser meja. Kecilnya meja. Kita jadi ada mejanya. Ada mejanya? Ada okay. raknya itu. Itu sebenarnya kayak lemari apa itu Mbak? Itu meja kerja teman saya yang dekat aja sih Pak. Oh gitu ya. Oke. Nah, di bawah dispenser itu Pak, kita simpan untuk perlengkapan minum, ada gula, kopi, cangkir-cangkir untuk tamu, saya taruh di situ. Oke. Ada 3 sub ya di situ ya? Iya, betul. Oke. Ini saya sembari nyambi nih Mbak. Iya, ini di gambar saya ini saya suka seorang wanita cantik dia, rambut sebahu agak panjang sedikit, ya. Dia memakai kalung ya di situ. Dia memakai gelang di situ juga tangan duanya. Terus kemudian dia memakai sendang seperti seorang ini ya penari kalau saya sebut seperti itu ya. Dan ini memang nun sewu kalau kita keluar ya. Jadi kalau kita menghadap lokasi panjenengan itu di sebelah kiri. Mboten, ruangannya kok. Berarti sebelah kanan ya. Kalau saya menghadap gedung, saya di sebelah kiri. Kalau saya membelakangi gedung, saya di sebelah kanan. Oh gitu. Iya. Di luar itu dekat dengan genset enggak? Iya, benar sekali. Iya. Okay. Di bawah saya itu genset besar sekali. Genset besar ya Mbak. Oke. Iya, di halaman depan sayap saya ada genset besar sekali. Oke. Ya, itu berarti dari tanah kosong terus dibangun terus dipakai kantor panjenengan gitu ya? Atau iya, oh gitu ya, oke. Ini memang, oh ya, terus kemudian masih di deretan genset itu ya? Iya. Dan saya terus kemudian kita lurus ke belakang di sebelah kanan, apakah ada tower Mbak? Ada. Tower Ya, air. Musola itu kita lorong itu jadi genset, terus kita lurus ke belakang gitu. Iya, musola di atasnya tempat wudhu ada towernya. Ada Tower. apa? Gitu ya. Bapak tadi tanya tower ya? Tower air gitu Tower ya. air, iya Oke. benar. Oke. Ini gini Mbak, nun saya memang kok kenapa panjenengan gitu deh? Iya. Ya kan gitu kan. Pertanyaan kok kenapa panjang? Kan di sini gini Mbak, ini nun saya sekali di gambaran saya ini. Jadinya nanti Pak Jaya bisa lihat gambarnya aja. Di depannya dia tuh kayak dia tersebar melati dan kandil Mbak. Di gambaran saya seperti itu. Ya orang pakai dia kayak seperti seorang penari dengan pakaian tradisional seperti itu ya. Dan di backgroundnya tuh dispenser Mbak. Nggak tahu kenapa kok saya kepingin menggambarkan satu dispenser di belakangnya dia. Dan di dekat Nun Sewu MCB listrik. Terus tidak tahu kenapa di belakangnya kayak ada kotak. Saya begitu kurang ini ya. Ada kotak dispenser terus kotak itu nggak tahu kotak itu memang satu sekat dari sesuatu yang bisa dipindah atau itukah jendela atau apa ya. Jadi kotak gitu aja dispenser terus kemudian di atas dispenser ada satu MCB ya, tempat MCB gitu ya. Ya, di sebelahnya itu memang ada jendela sih. Oh. Kaca. Tapi tidak bisa dibuka, kaca aja. Kaca mati gitu ya saya. Itu. Oke. Karena di sini saya bikin kotak gitu saja. Iya. Ya, oke. Ada kerennya enggak, Mbak? Ada. Oke. Keren kecil-kecil itu ya, yang dari apa sih? Iya, Seng apa? Yang diputer itu ya, Mbak ya? Iya. Oke.
Ya, jadinya kenapa kok panjenengan? Karena memang bisa dikatakan apa ya? Kalau saya bilang ethernya itu sama ya, Mbak ya. Senang melatih juga, senang bau-bauan juga, orangnya ndak tegaan juga, ya. Mungkin karakteristik itu, mungkin kalau orang awam bilang hanya orang aja yang suka karakteristik itu. Tapi kalau bagi saya makhluk kasar juga senang seperti itu. Dia akan menyamai. Termasuk nun sewu jenengan ketik terus kemudian sana ngetik jenengan mungkin membuka dia buka jenengan bersenandung sana mungkin bersenandung, Mbak. Tapi bukan berarti dia akan berbuat jahat kan, Pak? Tidak. Nun sewu kalau saya bilang ether ini bukan ether jahat ya. Bukan ether yang istilahnya mencelakakan kita dan lain sebagainya, bukan ya nun sewu. Kalau saya sebut ini bisa kan karena ini adalah sudah lama di situ, jadinya kalau apa ya kalau nun sewu kalau boleh saya sebut itu kayak sebangsa kayak padanyangannya situ ini nun sewu. Atau bisa disebut dengan orang awam itu bilang apa peri ya seperti itu ya nun sewu. Jadinya ini memang kenapa kok menyerupai biasanya kok harus saya mbok yang lainnya gitu. Karena memang yang lainnya tidak cocok dengan bisa dikatakan dengan ethernya sesuatu ini gitu deh. Gitu deh. Karena yang lainnya mungkin orangnya ya mungkin agak sedikit berauan atau gimana. Nah, ini kan yang digambar. Yang saya coba gambarkan ini orang piainya kalem, jadi nun sewu, enggak tegaan. Terus kemudian dia ada nun sewu, ada keturunan dari Solo, Mbak panjenengan. Saya enggak sih. Buyut gitu nun sewu. Buyutipun panjenengan apa? Kalau enggak, saya enggak ada. Enggak ada nih. Oke. Kalau kesukaan melatih itu juga enggak ada masalah ya, Pak ya. Enggak masalah sih. Betul apa, Mbak? Enggak masalah saya. Kamu itu bawa bunga nanti mendatangkan itu ya. Enggak. Bukan terus berarti terus kita bawa bunga terus mendatangkan sesuatu itu enggak. Dalam arti karena memang kebetulan sekali. Ya. Kalau parfum iya saya suka pakai tapi bukan berbau yang seperti itu memang bukan. Tapi saya pakai. Gitu ya. Saya suka wangi, pakai wangi-wangi. Suka dengan warna merah, hijau gitu, Mbak? Iya, merah. Oke. Ungu. Ya. Oke. Panjenengan pakai kalung? Enggak. Gelang ya. Gelang ya, oke. Ya mungkin itu, Mbak. Jadinya memang kenapa harus panjenengan ndak orang lain, karena bisa dikatakan sesuatu yang dari sana juga sama dengan panjenengan ya. Saya suka melatih terus kemudian. Tapi kehebatan dia kenapa siang juga bisa nongol ya, Pak? Mungkin kalau orang bilang itu kan harus malam ya, Mbak ya. Iya. Ya. Bisa dikatakan sebenarnya kalau untuk makhluk kasar sih tidak harus malam ya, Mbak. Siang pun juga ada, dan itu tergantung daripada orang itu ada tingkatan tersendiri. Kalau saya bilang seperti itu ya, bahasa bodoh-bodohnya gini, kalau kita manusia itu malam itu kan tidur ya. Iya. Tapi ada juga yang melek sampai pagi kan. Iya. Kan gitu. Kalau saya menurut porsinya, kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Nah, kalau posisi genset tadi ada masalah enggak, Pak? Gimana? Genset tadi kan Bapak nanya, di situ ada genset, iya benar, apakah itu memang dia ada di situ? Ini sebenarnya mau saya gambarkan lagi ya. Ada pemunculan baru di sini. Jadinya di bahasa itu ada satu kayak anak kecil, dan itu sukanya itu ngumpet ke barang terus nanti perasaan saya di sini terus loh kok ketemunya di sana itu. Sempat ada satu fenomena seperti itu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Dan pernah menjatuhkan satu barang atau menggeser sesuatu, dan ini mungkin nanti kontaknya ke security-nya. Jadinya kayak orang anak kecil lari kedek. Kalau teman saya sering kehilangan kunci motor memang iya. Gitu ya. 4 kali sampai kehilangan kunci motor. Tapi ketemu juga. Tidak ketemu. Oke. Dan itu kuncinya masih nyantel di posisi di sebelah motor. Dia ingat kunci di situ. Karena kalau security kontrol lihatin udah nggak ada.
Oke. Kalau ada pasti diambil, semua kunci yang tertinggal pasti diambil, diamankan. Ya. Kalau yang di musola itu siapa yang minta untuk ngolah itu? Gimana, Mbak? Kan kalau kita baru wudhu itu kan otomatis lihat lorong ya. Iya. Kenapa kita harus seakan-akan suruh menoleh ke kiri, melihat ke lorong itu, yang langsung menatap ke genset, jadi samping genset itu kan lorong itu. Ya. Ya memang nun saya kalau saya boleh sebut sesuatu yang bisa dikatakan kuat itu adalah wanita itu, Mbak. Yang bisa dikatakan yang menyamai panjenengan, terus kemudian apa ya, membo ya tadi membo, ya. Bahasanya seperti itu. Tapi cantik ya, Pak. Kalau ya karena mungkin saya tidak bisa begitu gambar terlalu hebat, jadinya kalau di bahasa saya memang cantik, Mbak Nun. Dan ini lucunya gini, Mbak, dia ada tai lalat ya di apa ini, Mbak, namanya dagu ya, dagu di sebelah kanan berarti, seperti itu. Dan ini bisa dikatakan apakah mungkin ini dulu ada hubungannya dengan seorang seniwati ya, mungkin dia seorang penari atau apa, dia suka dengan satu perhiasan, karena di sini gelang dua-duanya di tangannya ada, terus kemudian dia menggunakan kalung ya, dan saya dia orangnya langsing tinggi, nyampingnya juga bagus ya, kalau di gambaran saya. Umur sekitar non sewu 30 sampai 35. Kalau boleh saya matur untuk apa ini namanya? Ilustrasi saya. Ya, 30 sampai 35 tahun. Ya, yang penting nggak sehat ya, Pak ya. Lepas dari itu enggak, non sewu ya. Dalam arti dia tidak mencelakakan juga. Kadang itu juga mungkin karena orang itu karena eternya suka itu kan, kadang kita masih itu diberikan satu tanda-tanda alam atau istilahnya satu sinyal-sinyal ya. Ya contoh mungkin oh iya aku lupa, terus mungkin diingatkan dengan adanya apa, oh iya aku lupa, mungkin misalnya mencium bau atau enggak jenengan melihat satu barang terus kemudian oh iya ada yang, atau enggak panjenengan dipaksa untuk menoleh atau enggak untuk memandang sesuatu terus kemudian jenengan teringat seperti itu. Nanti menujunya ke situ, bukan berarti terus kemudian kita menjadikan mereka jadi teman kita, tidak, tapi bisa dia karena kesergan itu kan yang buat alam ya. Ya bukan berarti terus panjenengan kepengen itu jadi temannya panjenengan, tidak gitu. Karena eternya aja sama dan kesukaannya juga sama, mungkin itu logikanya. Oke, begitu Mbak Santi, sudah jelas ya? Iya, sudah. Jadi mau nggak mau harus diterima ya. Iya tuh. Oke, Mbak Santi, terima kasih sudah gabung dengan kita di Nightmare. Kapan-kapan lagi kalau ada cerita join dengan kita lagi ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Denny. Iya, sama-sama Mbak Santi. Selamat pagi. Kita buka lagi kesempatan untuk Kerabat Imelda. Oh, udah jam 1 mau buka lagi. Aduh, ini ya tidak apa-apa dibuka lagi tapi lembur. Ini 3 jam ceritanya cuma 3 ya. Sejam 1. Iya 3 deh tadi. 1 jam 1 cerita. Aduh, cukup panjang ya kalau kita bilang. Ya, tapi yang memang ceritanya bisanya dapat greget ya cerita terakhir ini, Mas. Kenapa harus Mbak Santi? Karena aromanya emang gak jauh beda dan istilahnya sikap dan sifatnya juga mungkin hampir sama ya. Ya bisa dikatakan seperti itu, Mas. Oke. Nah pertanyaan saya cuma satu, Mas. Muasal dari perempuan ini dari mana? Kalau untuk asalnya, kalau saya itu memang sudah menetap di situ ya, Mas ya. Jadi sebelum dibangun dan bahkan di situ sebelum area itu dibangun pabrik atau apapun.